Halo guys, kami dari kelompok 4. Di sini kita akan bahas tentang teori asal-usul kehidupan. Sebelumnya kita harus mengenal apa itu evolusi. Evolusi adalah perubahan dari masa ke masa secara bertahap dengan rentang waktu yang sangat panjang. Atau dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, contoh evolusi yaitu pada teori evolusi manusia purba. Teori ini berfokus pada anggapan bahwa manusia berkembang atau berevolusi di bumi dari primata yang sudah punah. Primata yang sering dikaitkan dengan evolusi manusia ini adalah primata mirip kera. Itulah kenapa banyak beredar informasi kalau manusia itu dari kera. Buktinya itu dari genetiknya. DNA antara manusia dan primata dapat mencapai kemiripan hingga 97%. Dari fakta tersebut melacak bahwa manusia dan primata mungkin memiliki nenek moyang yang sama. Kemudian ada 3 teori asal-usul kehidupan. Ada teori abiogenesis, teori biogenesis, dan teori evolusi kimia. Yang pertama ada teori abiogenesis. Teori ini diasumsikan oleh Aristoteles. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Makhluk hidup muncul secara spontan atau tidak terduga dari materi tak hidup atau abiotik. Contohnya, ikan yang tampak muncul tiba-tiba di badan air yang awalnya tidak ada. Teori abiogenesis didukung oleh John Needham dan Jan Baptista van Helmont. Needham bereksperimen selama 30 menit memanaskan infus dalam tabung kebab udara. Kemudian di dalam tabung kebab udara tersebut memunculkan sejumlah besar organisme. Dia berhipotesis bahwa panas bisa membunuh organisme. Organisme baru muncul dari benda mati. Kemudian Jan Baptista van Helmont melakukan eksperimen dengan kain dan biji-bijian. Dia meletakkannya dalam wadah terbuka selama 3 minggu dan menghasilkan tikus. Kemudian Helmont juga melubangi batu, memasukkan daun kemangi ke dalam lubang dan menutupinya dengan batu lain menghasilkan kalajengking. Kemudian ada teori biogenesis. Teori biogenesis menegaskan bahwa omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, omne vivum ex vivo, menjelaskan bahwa semua kehidupan berasal dari telur, semua telur berasal dari kehidupan. Di sini kita lihat ada Francisco Redi. Francisco ini adalah orang pertama yang melakukan percobaan untuk mendukung teori biogenesis. Dia melakukan percobaan dengan memasukkan daging ke dalam 2 buah toples, yaitu toples tanpa penutup dan toples dengan penutup. Bisa kita lihat dengan gambar ini. Daging pertama ditutup rapat, sedangkan yang satunya lagi dibiarkan terbuka. Kemudian muncul belatung pada daging yang berada di toples terbuka. Namun daging yang ada di toples tertutup bebas dan bersih dari belatung. Ia yakin bahwa belatung bisa muncul karena ada telur lalat yang masuk ke dalam daging yang terbuka. Jadi belatung itu asalnya dari telur lalat yang menetas dan tidak muncul begitu saja dari daging. Kemudian ia membuat percobaan lagi. Daging tetap ditutup menggunakan kain kasa yang memiliki pori-pori besar sehingga udara tetap bisa masuk, namun lalat akan kesulitan masuk. Hasilnya memunculkan larva pada daging namun dalam jumlah yang jauh lebih sedikit dari percobaan pertama. Selain itu, terdapat banyak larva yang muncul pada kain kasa yang digunakan untuk menutup toples. Kemudian teori yang dihasilkan oleh Francisco Redi diperkuat dengan percobaan yang dilakukan oleh seorang ahli fisiologi asal Italia. Ia adalah Lazzaro Spallanzani. Ia melakukan percobaan dengan menggunakan air rebusan daging atau air kaldu yang dapat kita lihat pada gambar. Di sini terdapat 2 labu berisi air kaldu. Labu pertama disumbat menggunakan gabus dan satunya lagi dibiarkan terbuka. Hasilnya adalah kaldu yang tidak ditutup menjadi keruh dan bau, mengandung banyak mikroorganisme. Berbeda dengan kaldu yang tertutup yang tidak menghasilkan perubahan apapun. Namun, apabila labu ini dibuka, lama-kelamaan keadaannya akan sama dengan kaldu yang lainnya. Spallanzani menyimpulkan bahwa mikroorganisme berada di udara dan masuk dalam kaldu udara ketika labunya terbuka. Tetap saja percobaan yang dilakukan oleh Spallanzani menyampaikan kritik. Pro kontra terus berlanjut hingga akhirnya ada seorang ilmuwan yang berhasil menumbangkan teori abiogenesis. Dia adalah Louis Pasteur, seorang ahli biokimia Prancis mencoba menyempurnakan percobaan Spallanzani. Ia memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani dengan wadah labu berleher panjang seperti pada gambar. Louis Pasteur melakukan percobaan yang juga menggunakan air kaldu. Air kaldu dimasukkan dalam tabung dengan bentuk leher angsa untuk menjaga kontak dengan udara luar. Udara dari luar tak bisa masuk ke dalam labu, tapi mikroba yang datang bersama udara akan menempel di dasar leher angsa. Beberapa hari kemudian air kaldu tetap jernih. Kemudian Louis Pasteur memecahkan leher angsanya dan air kaldu di dalam labu tersebut menjadi busuk. Percobaan ini membuat Pasteur menyimpulkan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari benda mati atau air kaldunya. Penyiksaan berasal dari mikroorganisme yang ada di udara yang masuk ke dalam air kaldu bersamaan dengan debu.
Akhirnya teori abiogenesis yang sudah bertahan selama berabad-abad pun tumbang dan muncul sebuah teori pengganti yaitu biogenesis dengan 3 konsep dasar yang diketahui sebelumnya, yaitu omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, omne vivum ex vivo. Setiap makhluk hidup berasal dari telur, setiap telur berasal dari makhluk hidup, setiap makhluk hidup juga berasal dari makhluk hidup. Kemudian yang terakhir ada teori evolusi kimia. Teori ini dikemukakan oleh Oparin. Ia menyebutkan bahwa kondisi bumi yang berkembang sehingga mendukung kehidupan makhluk hidup. Makhluk hidup sederhana di awal kehidupan berasal dari komponen-komponen penyusun kehidupan, terdiri dari beberapa senyawa kimia yaitu amonia, metana, uap air, dan banyak senyawa lain. Makhluk hidup sederhana berevolusi menjadi makhluk hidup yang lebih kompleks. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.